يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu sanna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma san jami'u ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada as-salihin was sahabat wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin. Thumma san jami'ul malaikatil muqarrabin. خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذتنا ثم وصل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الحياء منهم والأموات ثم وصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة نور الأمة ثم وصل محمد صديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir. Amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir. Amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir. Amin. Untuk virus corona. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir. Amin. Untuk Imam Ibnu Malik, para pensyarah, para penerjemah dan para pengkaji kitab Alfiyah Ibnu Malik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir. Amin. Bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa wa asta'inullaha fi alfiyya
مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ مجازي وتبسط البذل بوعد منجازي وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية بن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وفرة لي وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد كاستقيم واسم وفعل ثم حرف الكلم وحيده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندى وآل ومسند للاسم تمييز حصل بتفعلت وأتت ويفعلي ونوني أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي وماضي الأفعال بالتمييز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صح وحيهل. Sekarang kita melanjutkan yang kemarin belum tuntas. Bil jarri wat tanwini wan nida wa al. Bil jarri dengan jar, wat tanwini dan tanwin, wan nida dan huruf nida, wa al dan al, wa musnadin dan musnad lil ismi adalah tetap bagi isim tamyizun bermula perbedaan hasola yang hasil apa tamyiz. Kemarin kita sudah membahas tentang kenapa kok kemudian bil jarri, kok tidak biharfil jarri misalnya. Itu sudah tuntas. Yang kesimpulannya adalah lebih syumuliyah, lebih komprehensif mengatakan bil jarri daripada biharfil jarri. Tuh, seperti itu. Karena jar itu pada akhirnya tidak harus dengan menggunakan huruf, tapi juga dengan menggunakan idhafah, dengan menggunakan tawabi atau tabi'iyah. Secara kasat mata, kadang-kadang huruf jar itu juga tidak hanya selalu masuk pada kalimat isim. Ya. Ajibatu min antaquma itu adalah contoh bahwa min yang merupakan huruf jar itu bisa masuk pada an yang itu bukan merupakan kalimat isim. Itu semacam itu. Ya. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan itu semacam itu. Ini merangkum semua tanda-tanda isim yang dianggap penting. Meskipun untuk tanda isim yang paling penting adalah ini. Ini yang paling penting. Wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Kalau seandainya kita misalnya ditanya tentang seperti lafadz ana misalnya, huwa misalnya, ana tidak ada yang namanya huruf jar nyelonong pada ana. Enggak ada. Ya, bi ana, ala ana, tidak ada. Tidak memungkinkan ana huwa yang merupakan isim dhamir itu dimasuki tanwin juga enggak mungkin. Ini tidak mungkin dimasuki tanwin, itu tidak mungkin. Ya. Pun juga demikian, nida tidak masuk. Diberi al juga tidak masuk.
Justru tanda isim yang paling komprehensif itu adalah kata-kata musnadin. Meskipun istilah yang dipakai di sini lumayan bermasalah. Ya. Ketika kita ngomong dalam konteks isnad atau jumlah gitu aja ya. Jumlah itu ada yang disebut sebagai jumlah fi'liyah, ada yang disebut sebagai jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar. Fi'il ini kalau dalam jumlah fi'liyah disebut sebagai musnad. Ini adalah musnadun ilaihi. Mubtada ini dalam jumlah ismiyah disebut sebagai musnadun ilaihi. Khabar di sini adalah musnad. Kalau dalam bahasa Indonesia, ini disebut sebagai subjek. Ini disebut sebagai predikat. Ini disebut sebagai predikat. Ini disebut sebagai subjek. Perhatikan. Ya. Dalam konteks menjadi musnad atau predikat, memungkinkan untuk kemudian berupa fi'il, memungkinkan berupa isim. Kalau seandainya kita contohkan, Muhammadun qaimun, isim-isim. Yang menjadi musnad ini memungkinkan isim. Kalau contohnya ini ditarik, qama Muhammadun. Yang menjadi predikat memungkinkan berupa fi'il, memungkinkan berupa isim. Memungkinkan berupa fi'il, memungkinkan berupa isim. Yang menjadi musnad. Tapi dipastikan yang menjadi musnadun ilaihi, yang menjadi subjek, tidak memungkinkan kecuali adalah isim. Saya ulangi lagi. Yang menjadi musnadun ilaihi tidak memungkinkan kecuali isim. Kalau menjadi musnad, dalam contoh fi'il fa'il, qama Muhammadun, ini musnad ilaih. Yang menjadi fa'il itu adalah musnad ilaih. Muhammadun qaimun, Muhammadun jadi mubtada, ini adalah musnad ilaih, qaimunnya berupa isim di sini. Ini berupa fi'il, ini berupa isim yang menjadi musnad. Tapi musnad ilaih pasti subjek tidak memungkinkan terbuat dari fi'il. Subjek itu pasti terbuat dari isim. Sudah, logikanya sudah masuk ya. Musnad ilaih tidak memungkinkan terbuat dari selain isim. Musnad ilaih harus selalu berupa isim. Gak mungkin subjek itu berupa fi'il, tidak mungkin. Subjek itu pasti berupa isim. Sudah. Logikanya sudah masuk. Tapi masalahnya, istilah yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Malik itu adalah bijarri wa tanwini wan nida wa alwa musnadin. Yang dipakai istilah itu adalah wa musnadin. Tidak wa musnadin ilaihi. Tapi wa musnadin. Yang kalau seandainya diterjemahkan secara zahir, ini berarti predikat. Predikat itu bukan menjadi ciri khas dari kalimat isim. Predikat memungkinkan terbuat dari isim, predikat memungkinkan juga terbuat dari fi'il, tergantung jumlahnya. Ketika jumlah fi'liyah, maka predikatnya berupa fi'il. Ketika jumlah ismiyah, maka predikatnya berupa isim. Oleh sebab itu, diskusi tentang ini menjadi sangat panjang. Diskusi tentang musnadin yang tidak ada ilahnya itu menjadi sangat panjang. Ini harus disikapi bagaimana ini. Karena menurut zahirnya, secara zahir di sini,
Ini nggak bener gitu loh, intinya begitu. Kalau seandainya kemudian kita, ayo coba sebutkan tanda-tanda isim itu apa saya? Jer, tanwin, nida, al, musnad, itu keliru. Karena yang namanya musnad, yang kemudian kita bahasa Indonesia akan menjadi predikat, itu tidak menjadi ciri khas dari isim. Musnad memungkinkan berupa isim, memungkinkan berupa fi'il, tergantung kepada apakah ini jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Ketika jumlah fi'liyah, musnadnya berupa fi'il. Qama Muhammadun. Qama itu musnad. Muhammadun musnad ilaih. Muhammadun qaimun. Muhammadun musnad ilaih. Qaimunnya adalah musnad. Inilah alasan kenapa kok kemudian saya makin mendalami yang namanya Alfiyah ini. Makin berkesimpulan. Ada banyak hal yang butuh bantuan pada syurah, pada pensyarah. Untuk kemudian bisa memahami yang namanya Alfiyah. Kalau menghafalkan gampang. Wa musnadin. Oh ternyata musnad itu bermasalah. Kata-kata musnad itu bermasalah ternyata. Kalau seandainya itu kemudian diterjemahkan berdasarkan zahir, nazam, itu tidak kena justru. Musnad itu bukan merupakan ciri khas dari kalimat isim. Musnad memungkinkan itu disematkan kepada fi'il dalam konteks jumlah fi'liyah. Tapi musnad ilaih tidak memungkinkan yang namanya subjek itu, pokok kalimat dalam konteks subjek itu tidak memungkinkan kecuali terbuat dari isim. Coba itu diperhatikan itu. Ya kan? Karena demikian akhirnya diskusinya menjadi panjang. Diskusi tentang musnad ini hampir semua syarah itu bercerita tentang ini. Hampir semua syarah. Kita lihat misalnya di Ibnu Aqil, di Al-Ashmuni, kemudian di Al-Makudi misalnya. Ya diangkat lagi kalau Ibnu Aqil ada Hudori di situ. Al-Makudi ada Ibnu Hamdun di situ. Al-Ashmuni ada Soban di situ. Itu semuanya membahas tentang itu. Lebih disebabkan karena secara zahir, kalau seandainya ini memang diterjemahkan musnad, musnad itu artinya predikat. Predikat itu tidak menjadi monopoli isim. Predikat memungkinkan terbuat dari fi'il dalam konteks jumlah fi'liyah. Itulah alasan kenapa kok kemudian ada takwil tentang musnad. Ya, yang paling penting bagi sampean selaku para murid, para santri itu, ini bermasalah kalau seandainya kemudian ini diletakkan ini. Ya, begitu. Rata-rata ini mengatakan musnad di sini adalah ayyujada ma'aha ma'al kalimatul ismi maksudnya ayyujada ma'aha musnadun, ya, musnadun wa takunu hiya musnadan ilaihi. Ini takwilannya. Jelas ini begitu. Ya. Saya ulangi lagi ya. Musnad itu bermasalah kalau seandainya kemudian tidak ada takwil. Kenapa? Karena musnad itu bukan menjadi monopoli isim. Musnad memungkinkan untuk kemudian disematkan pada fi'il. Dalam konteks qoma Muhammadun, yang menjadi musnad itu adalah qoma. Qoma Muhammadun, ini musnad. Tulisan di sini itu adalah musnad. Berarti ini fi'il. Berarti musnad tidak menjadi monopoli isim. Ini justru musnad ilaih. Yang justru menjadi monopoli isim itu adalah musnad ilaih. Atau dalam bahasa kita disebut sebagai subjek. Karena demikian kata-kata musnad ada penakwilannya, ada penerjemahannya. Di semua kitab yang saya lihat itu, ya hampir semuanya, ayyujada ma'aha, ma'al kalimah isim maksudnya. Apa yang ditemukan? Musnadun. Nah ini musnadun. Wa takunu hiya musnadan ilaihi. Sehingga kalimat isim itu menjadi musnad ilaihnya. Nah, begitu kira-kira.
Yang paling penting itu. Sampean yang misalnya mau menghafal Al-Quran, ketika bertemu dengan bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal, kata-kata musnad itu tidak boleh dibiarkan telanjang seperti itu harus takwil, ditakwil. Takwilannya adalah ayyujada ma'aha musnadun wa takunu hiya musnadan ilaihi. Untuk isim itu sendiri, kalimat isim itu sendiri, itu menjadi musnad ilahnya. Memang musnad ilah itu adalah yang paling bagus untuk tanda-tanda isim. Kita bisa menjawab bahwa ana itu adalah isim, huwa itu adalah isim. Kita bisa menjawab. Kenapa? Karena bisa jadi mubtada ini. Karena ini bisa menjadi musnadun ilaihi, ana ustadzun. Ini mubtada. Ana bermula saya adalah ustadzun. Ana di sini itu adalah menjadi ini berupa kalimat isim di sini. Kenapa? Karena bisa menjadi mubtada. Kenapa? Karena bisa menjadi subjek. Bagaimana sampean bisa menjelaskan misalnya? Kenapa kok jenengan mengatakan misalnya fa'altu. Fa'altu. Fa'altu itu isim fi'il apa huruf? Isim. Apakah dibaca jar? Tidak. Apakah ditanwin? Juga tidak. Dimasuki huruf nida? Juga tidak. Ada alnya? Juga tidak. Lalu isim ini tanda yang mana untuk fa'al tutu ini? Fa'al ini isim? Iya isim. Tapi kan nggak masuk ini. Nggak dibaca jar, dia tidak diberi tanwin, tidak juga dimasuki huruf nida, tidak ada alnya. Lalu ini yang mana? Jawabannya, ini karena menjadi musnadun ilaihi. Jadi fa'il di sini. Yang bisa jadi subjek itu hanya isim. Ya. Ana kita bisa jawab dengan konsep musnad ilaih. Fa'al tutu dalam lafaz fa'al tu bisa kita pastikan bahwa itu adalah isim, lebih disebabkan karena dia menjadi musnad ilaih. Dalam konteks ini jadi fa'il. Akhirnya kita juga bisa menghukumi bahwa ini adalah isim. Meskipun kelihatan lafadznya bukan isim, lebih disebabkan karena ia adalah musnad ilaih. Wa antasumu. Ya. Dan hendaknya bermula puasa siapa kamu semuanya. Jadi mubtada di sini adalah khairun. Mubtada. Keisiman masdar muawwal memungkinkan untuk kemudian kita bisa beri jawaban bahwa itu adalah isim, lebih disebabkan karena dia jadi subjek. Jadi musnadun ilaihi. Keisiman masdar muawwal itu memungkinkan bisa dengan menggunakan argumentasi karena dia memungkinkan untuk menjadi fa'il, karena dia memungkinkan untuk kemudian menjadi mubtada atau menjadi musnadun ilaihi. Sehingga dari tanda-tanda isim yang ada itu, yang paling pokok adalah musnadun ilaihi, yang di sini disebut sebagai musnadun, yang oleh para ulama ditakwili ayyujada ma'aha musnadun wa takunu hiya musnadan ilaihi, wa takunu hiya musnadan ilaihi. Saya hanya kepingin mengingatkan kepada panjenengan bahwa kata-kata musnadun jangan dibiarkan tidak ada takwil. Karena kalau seandainya dibiarkan tidak ada takwil, ini bermasalah. Ya, ini bermasalah. Karena musnad itu bukan menjadi dominasi, bukan menjadi monopoli dari isim. Yang menjadi musnad memungkinkan adalah berupa fi'il. Ya, ayo selanjutnya dibaca lagi. Bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Ya.
begitu. Yang paling penting dari tanda isim adalah musnad ilaih. Yang di sini diungkapkan dengan musnad sehingga para pensyarah itu sibuk untuk melakukan takwil. Salah satu takwil yang terkenalnya itu adalah ayyujada ma'aha musnadun wa takunu hiya musnadan ilaihi. Wa takunu hiya musnadan ilaihi. Itu. Ya, pokoknya erek kepethuk ini pasan, ini bermasalah. Kalau seandainya tidak diterjemahkan musnad ilaih bermasalah. Karena memang musnad ilaih itu yang menjadi musnad itu bukan menjadi monopoli isim. Ya. Selanjutnya bersama bita fa'alta. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan fi'alun yanjali. Bita fa'alta dengan taknya lafad fa'alta. Bita fa'alta dengan taknya lafad fa'alta wa atat dan taknya lafad atat. Wa yaf'ali dan iyanya lafad if'ali. Wa nuni aqbilanna dan nunnya lafad aqbilanna. Fi'lun bermula fi'il adalah yang jali menjadi jelas apa fi'il. Fi'lun bermula fi'il adalah yang jali menjadi jelas apa fi'il. Bita fa'alta dengan taknya lafad fa'alta wa atad dan taknya lafad atat wa yaf'ali dan ya'nya lafad if'ali wa nuni aqbilanna dan nunnya lafad aqbilanna. Fi'lun bermula fi'il adalah yang jali menjadi jelas apa fi'il. Sanukan bita fa'alta ini adalah susunan jarun wa majrurun. Jar majrurnya terdiri dari idhofah, ta ini adalah mudhaf, fa'alta adalah mudhafun ilaihi. Ya. Fa'alta di sini menjadi mudhaf ilaihi itu karena di sini adalah hikayah. Ya. Kalau seandainya kemudian dilanjutkan bita'i fa'alta dengan taknya lafad fa'alta, begitu. Dengan taknya lafad fa'alta. Wa atad dan taknya lafad atat wa yaf'ali dan taknya dan yaknya lafad if'ali wa nuni aqbilanna dan nunnya lafad aqbilanna. Fi'lun bermula fi'il adalah yang jali menjadi jelas apa fi'il. Kita masuk pada tanda-tanda fi'il yang ditawarkan oleh Imam Ibnu Malik dalam bait Nadham Alfiyah. Ya. Bita fa'alta. Tak yang ada pada lafaz fa'alta ini adalah menjadi ciri bahwa ini adalah kalimat fi'il. Dhamiru raf'in. Ke sini ya. Mutaharrik. Statusnya tak di sini adalah isim. Sama-sama tak. Wa atad dan taknya lafaz atat. Tak di sini. Kalau ini adalah huruf. Wa yaf'ali lam iya yang ada di sini adalah isim. Adalah isim dhamir. Wa nuni aqbilanna, nun di sini kategorinya adalah huruf taukid, itu adalah huruf. Bita fa'alta dan bita fa'alta dengan taknya lafad fa'alta wa atad dan taknya lafad atat wa yaf'ali dan yaknya lafad if'ali. Wa nuni aqbilanna dan dengan nunnya lafad aqbilanna fi'lun bermula fi'il adalah yang jali menjadi jelas. Berarti apa? Fi'il itu bisa diketahui dari dimasuki dhamir rafa' mutaharrik. Ya.
Bersama-sama rek. Daraba daraba darabu darabat darabata darabna. Na, ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna. Tu, na, itu adalah termasuk dari temannya fa'alta. Gitu. Wa atat, sekarang saya akan menjelaskan tentang atat. Asalnya atat itu adalah ata ya'ti. Masdarnya adalah itsyanan. Mati di sini. Kemudian digabung ata ini dengan tak yang taknis sakinah. Atat. Akhirnya menjadi ketika kemudian iya atau wawu. Iklalnya begitu. Yang sukun, yang mati jatuh setelah huruf sukun yang lain. Ketika ada wawu atau ya yang mati bertemu dengan huruf sukun yang lain, maka wawu dan iya itu harus dibuang. Idza laqiyat, apabila bertemu apa al-wawu wal ya dan ya as-sakinatani yang sukun keduanya bertemu bisa kinin akhara dengan huruf sukun yang lain, hudzifata, maka wawu atau iya itu adalah dibuang, sehingga secara tulisan atat ini akan menjadi atat, padahal tulisannya awalnya seperti ini, atat, akhirnya menjadi begini, wawu iya sukun, ini sukun jatuh setelah huruf sukun, inilah yang kemudian disebut sebagai iltiqa'us sakinaini. Bertemunya dua sukun jadi satu, sehingga waw atau ya itu harus dikalahkan. Begitu. Bitafa'alta wa atat wa yaf'ali. Ya yang ada pada lafaz if'ali itu adalah merupakan ya dhamir. Kenapa kok tidak langsung mengatakan ya ud-dhamir? Tapi ya lafaz if'ali. Menganalisis teks dulu. Ya if'ali. Ya dhamir itu ya ud-dhamir ada dua. Ya. Ada yang di atas namakan muannatsah mukhatabah. Itu berupa ya. Ada yang atas nama ya mutakallim. Itu juga ya. Ya. Kalau ya muannatsah itu pasti berkedudukan sebagai fa'il dan pasti masuk pada fi'il. Ini pasti masuk pada fi'il. Dan pasti pada akhirnya akan menjadi fa'il. Ya dhamir. Ya dhamir. Ini ya dhamir. Iya ini. Sukun ini. Ya. Ya dhamir. Itu ada yang atas nama muannatsah mukhatabah. Menunjukkan kamu perempuan yang diajak bicara tunggal. Kamu perempuan yang diajak bicara tunggal. Ada juga atas nama mutakallim. Itu sama-sama ya dhamir juga. Cuman kalau ya muannatsah itu khusus masuk pada fi'il sehingga dia dianggap ciri-ciri dari fi'il. Bitafa'alta wa atat wa yaf'ali. Maksudnya hanya pada fi'il. Dan ini pasti berkedudukan sebagai fa'il nanti. Rafa dia. Tapi kalau ya mutakallim,
itu tidak hanya menjadi monopoli kalimat fi'il. Memungkinkan untuk kemudian masuk pada isim, memungkinkan masuk pada fi'il, dan ketika masuk pada fi'il, itu pasti berkedudukan sebagai maf'ulun bihi. Ustadzi. Ustadzi. Ya. Akramani. Akrama telah memuliakan ni siapa saya? Oh, akrama telah memuliakan ni akan saya. Siapa yang memuliakan? Misalnya Ustadzun telah memuliakan ni akan saya. Jadi maf'ul bih. Iya-nya di sini yang saya penting. Maf'ulun bihi. Siapa Ustadzun? Perhatikan. Akhirnya rahasianya adalah, kenapa kok kemudian di situ yang dipakai istilah adalah wayaf'ali? Kok tidak waya'id dhamir? Lebih disebabkan karena ya yang merupakan isim dhamir itu memungkinkan atas nama mu'annatsah mukhatabah, memungkinkan atas nama ya mutakalim yang menunjukkan saya. Tapi kalau seandainya ya mutakalim, memungkinkan itu adalah masuk pada isim, memungkinkan juga masuk pada fi'il. Sehingga tidak menjadi monopoli kalimat fi'il. Tidak menjadi monopoli kalimat fi'il. Ya mutakallim itu tidak menjadi monopoli kalimat fi'il. Ya mutakallim memungkinkan masuk pada isim, memungkinkan juga masuk pada fi'il. Tapi tidak pada yaf'ali. Ya wa yaf'ali. Kalau ya ini. Meskipun ini dalam kategori dhamir, tapi ini atas nama ya mu'annatsah mukhatabah dan tidak masuk kecuali pada fi'il. Tidak masuk kecuali pada fi'il. Itu. Jadi, kalau seandainya kenapa kok kemudian tidak langsung masuk pada ya dhamir, tapi ya yang ada pada lafadz if'ali lebih disebabkan karena ya dalam konteks kajian ilmu nahwu itu ada dua, ada ya mu'annatsah mukhatabah, ada ya mutakallim. Kalau ya mutakallim ini bisa masuk pada isim, contohnya adalah ustadzi, ini contohnya. Ada yang masuk pada fi'il, akramani, ada biasanya ada nun wiqayah, nunul wiqayah. Semacam itu. Ya, ini kenapa kok kemudian peristilahan yang kemudian muncul adalah wayaf'ali dan ya yang ada pada lafadz if'ali bita fa'alta dengan taknya lafadz fa'alta wa atad dan taknya lafadz atad wayaf'ali dan ya yang ada pada if'ali bukan mengatakan wayad dhamiri waya'id dhamiri, misalnya tidak begitu. Dan ya dhamir lebih disebabkan karena ya dhamir itu ada dua kategori, ada atas nama mu'annatsah mukhatabah, ada atas nama mutakallim. Ini yang di sini yang menjadi ciri khas dari kalimat fi'il itu adalah ya mu'annatsah mukhatabah. Ya mu'annatsah mukhatabah itu sama sekali tidak masuk pada kalimat isim. Ini hanya masuk pada kalimat fi'il. Wa nuni aqbilanna dan nunnya lafadz aqbilanna. Wa nuni aqbilanna dan nunnya lafadz aqbilanna fi'lun bermula fi'il adalah yanjali, menjadi jelas apa fi'il. Seperti yang kemarin, ya, seperti lafadz kemarin, wa kilmatun biha kalamun qad yu'am, di mana kita menemukan yang namanya mubtada seakan-akan terbuat dari isim nakirah. Kemarin sudah kita jawab bahwa ketika sebuah lafadz itu bergeser
dan yang dimaksudkan itu adalah lafadznya atau itu hikayah, maka itu sudah naik tingkat menjadi ma'rifah bil alamiyah. Jadi fi'lun memungkinkan untuk kemudian kita anggap sebagai isim ma'rifat. Di situ fi'lun itu adalah fi'il, artinya yang itu sudah masuk dalam istilah ilmu nahwu, bukan sekedar pekerjaan. Fi'lun bukan diterjemahkan pekerjaan di situ, tapi istilah yang sudah muncul, yaitu sebuah lafadz yang memiliki arti dan dia bersamaan dengan zaman. Itu namanya fi'lun. Sudah ada penerjemahan khusus, sehingga sudah bergeser. Sehingga itu sudah naik tingkat, tidak dimaksudkan itu adalah artinya, akan tapi dimaksudkan lafadznya. Ketika itu sudah naik tingkat, berarti dari sekedar misalnya isim nakirah menjadi ma'rifah karena hikayah itu. Ya, kalau seandainya kita kepingin tetap ini menjadikan fi'lun sebagai mubtada. Gitu. Karena memang kalau seandainya kita runut, ya, kalau seandainya kita runut, yang namanya fa'il itu tidak ada jatuh sebelum fi'il. Aslinya begitu. Kenapa kok kemudian kemarin wakil matun biha kalamun qad yu'am itu semuanya sepakat bahwa kilmah menjadi mubtada, khabarnya adalah khabar jumlah berupa kalamun. Kemarin kan begitu. Semuanya sepakat. Meskipun cara penerjemahannya menjadi sulit. Wakil matun biha kalamun qad yu'am yang kemarin. Ini semuanya sepakat begini cara penerjemahannya. Ini jadi mubtada. Ya, kalamun ini adalah jadi khabar. Ya, khabarnya di sini. Kalamun ini jadi mubtada. Ini aja jadi khabar. Khabarnya khabar jumlah lagi. Ya. Kenapa kok ini tidak? Padahal ini yang dimaksud adalah jadi naibul fa'il. Kenapa kok misalnya yang kita nyaman kan begitu? Wa kalamun qad yu'am misalnya. Qad yu'am. Wa kalamun qad yu'am biha. Qad yu'ammu biha. Qad yu'ammu biha. Wa kilmatun qad yu'ammu biha kalamun. Kenapa kok kemudian tidak berani seperti ini para ulama? Karena ini justru konsisten. Konsisten apa? Yang namanya fa'il, yang namanya naibul fa'il tidak boleh jatuh sebelum fi'il. Yang namanya fa'il atau yang namanya naibul fa'il itu tidak boleh jatuh sebelum fi'il. Jumlah fi'liyah itu susunannya adalah fi'il, fa'il. Kalau seandainya diberi maf'ul bih, maf'ulun bihi. Ya kan? Memungkinkan juga fi'il, maf'ulun bihi, fa'il. Jumlah fi'liyah itu. Memungkinkan juga maf'ulun bihi, fi'il, fa'il. Ya, coba ini. Tidak ada yang namanya jumlah fi'liyah, fa'il itu nyelonong di sini sebelum fi'il. Ya. Begitu. Padahal yang namanya mubtada itu harus selalu ada syaratnya adalah berupa isim ma'rifat. Inilah yang kemudian mengilhami kenapa harus beralasan akhirnya. Ini yang dimaksud hikayah. Kalau hikayah itu sudah masuk naik tingkat. Dia sudah naik tingkat. Seperti kilmah kemarin. Kok mubtada berupa isim nakirah? Ada diskusi di situ. Ketika yang dimaksud adalah lafadznya, maka dia itu adalah sudah mu'arraf. Sudah dianggap ma'rifat. Pun juga demikian. Yang sederhana itu kan begitu. Bita fa'al tawa atat wa yaf'ali wa nuni akbilanna yanjali apa fi'lun. Wa nuni akbilanna yanjali apa fi'lun. Yanjali menjadi jelas apa fi'il. Itu kalau seandainya. Tapi para ulama rata-rata tidak berani menjadikan ini sebagai fa'il. Kenapa? Karena memang fa'il itu tidak ada yang
jatuh sebelum fi'il. Logika dasarnya begitu. Jumlah fi'liyah itu fi'il, fa'il, maf'ul bih. Fi'il, maf'ul bih, fa'il. Maf'ul bih, fi'il, fa'il. Secara umum begitu. Tidak ada kemudian fa'il, fi'il. Itu tidak ada. Tidak ada fa'il yang diawalkan atau didahulukan dari fi'ilnya. Naibul fa'il diawalkan atau didahulukan dari fi'ilnya. Itu tidak ada. Sehingga di sini fi'lun bermula fi'il adalah yang jali. Khabar jumlah di sini adalah yang jali, menjadi jelas apa fi'il. Ya. Bita fa'alta, dengan taknya lafadz fa'alta, tak yang ada pada lafadz fa'alta itu adalah menjadi ciri khas. Itu namanya dhamir rafa' mutaharrik. Setiap kalimah yang kemudian di situ ada dhamir rafa' mutaharrik, maka pasti kalimah itu adalah kalimat fi'il. Kenapa? Karena dhamir rafa' mutaharrik menjadi ciri khas. Dan itu tidak bisa masuk pada isim. Dhamir rafa' mutaharrik hanya masuk pada fi'il. Bita fa'alta. Wa atat. Atat di situ adalah mewakili tak ta'nis sakinah. Ada tak yang mutaharrikah, ada tak yang sakinah. Yang dimaksud di sini adalah tak yang sakinah. Tak yang sakinah. Bukan tak yang mutaharrikah. Karena tak yang mutaharrikah itu memungkinkan juga untuk masuk pada selain fi'il. Thummata. Ada kata-kata ini. Kalau dalam nadham yang kemarin bagaimana? Af'ilatun, af'ulun, thumma fi'ala. Terus, thumma ta'af, jumu'ul qillah, thumma ta. Tak di sini bukan menjadi monopoli dari kalimat fi'il. Dan tak yang ada yang mutaharrikah ini tak mutaharrikah ini tidak menunjukkan lit ta'nits. Thumma untuk laki-laki misalnya itu adalah tanpa tak marbut, tanpa tak mutaharrikah. Kalau seandainya untuk muannats misalnya itu pakai tak mutaharrikah. Tidak seperti itu. Rubbata, ada kata-kata rubbata. Lata juga ada kata-kata itu. Wala tahina manas. Wala tahina manas. La dimasuki ta. La dimasuki ta. Wala ta. Ya, begitu. Wa atat. Yang dimaksud di situ adalah tak ta'nis sakinah. Dipastikan kalau seandainya sebuah kalimat itu kok kemudian dimasuki tak ta'nis sakinah, dipastikan bahwa dia itu adalah kalimat fi'il. Karena tak ta'nis sakinah, tak yang sakinah yang disukun itu pasti menunjukkan muannats dia. Dan itu hanya masuk pada kalimat fi'il. Ketika ada tak yang disukun, tak yang menunjukkan perempuan yang disukun, itu pasti kalimat yang dimasukinya tidak mungkin kalimat isim, tapi pasti kalimat fi'il. Wa yaf'ali. Ya yang ada pada lafadz if'ali itu mengecualikan ya yang ada pada lafadz misalnya ustazi. Ya yang ada pada lafadz akramani seperti tadi. Ya itu ada dua. Ada ya yang atas nama muannatsah mukhatabah, ada ya yang atas nama mutakallim. Kalau ya muannatsah mukhatabah itu hanya bisa masuk pada fi'il. Yang dimaksud di sini adalah ya muannatsah mukhatabah, bukan secara umum ya dhamir. Karena ya dhamir itu yang kemudian kita sebut sebagai itu memungkinkan, ya ini dhamir isim ini, memungkinkan masuk pada fi'il, memungkinkan masuk pada kalimat isim. Tapi ketika yang dimaksudkan itu adalah ya dhamir berupa ya muannatsah mukhatabah, maka dia pasti masuk pada kalimat fi'il. Wa yaf'ali. Wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Ketika ada nun taukid, apakah tsaqilah atau khafifah, maka tidak memungkinkan kecuali kalimat yang disambung, kalimat yang dimasukinya itu adalah berupa kalimat fi'il. Tidak mungkin nun taukid, apakah itu tsaqilah atau khafifah,
itu masuk pada kalimat isim. Nun taukid spesial khusus masuk pada fi'il. Wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Ya. Terakhir sekarang. Kata-kata yanjali sekarang. Yanjali adalah termasuk dalam kategori fi'il. Ketika fi'il ditanya ini madhi, mudhari atau amar, ini termasuk yang mudhari. Kenapa? Karena ada huruf mudharaahnya berupa ya di sini. Karena mudhari memungkinkan dia berhukum mabni, memungkinkan dia berhukum mu'rab. Di sini yang mana? Yang mu'rab. Kenapa? Karena yanjali ini tidak ada nun taukidnya, nunut taukidnya tidak ada, dan nunun niswahnya juga nggak ada. Berarti ketika tidak ada nun taukid dan nun niswah berhukum mu'rab. Karena mu'rab memungkinkan dia dibaca rafa, memungkinkan dibaca nasab, memungkinkan dibaca jazm. Untuk yang jali itu yang mana? Yang jali termasuk yang dibaca rafa. Kenapa? Karena fi'il mudhari ketika tajarrud anin nawasibi wal jawazim, ketika kemudian tidak dimasuki baik oleh amil nasab dan amil jazm, maka dia berhukum rafa. Ketika dimasuki amil nasab, maka dia berhukum nasab. Ketika kemudian dimasuki amil jazm, maka dia berhukum jazm. Karena realitasnya yang jali tidak dimasuki oleh amil nasab dan amil jazm, maka dia berhukum rafa. Tanda rafa'nya fi'il mudhari itu ada dua. Ada yang dengan menggunakan dhammah, ada yang dengan menggunakan thubutun nun. Kapan dengan menggunakan thubutun nun? Dengan menggunakan thubutun nun apabila dia termasuk dalam kategori al-af'alul khamsah. Apa af'alul khamsah itu? Af'alul khamsah adalah fi'il mudhari yang bertemu dengan alif tathniyah, waw jamak dan ya muannatsah mukhatabah. Kenyataannya di sini bukan termasuk dalam kategori af'alul khamsah. Yang jali di sini tidak dimasuki alif tathniyah, waw jamak dan ya muannatsah mukhatabah. Karena demikian maka dia bukan termasuk dalam kategori al-af'alul khamsah. Karena af'alul khamsah karena bukan berupa af'alul khamsah, maka dia dengan menggunakan dhammah. Sehingga ini asalnya adalah wa nuni aqbilanna fi'lun yanjaliyu. Kenapa yang jaliu kok kemudian berubah menjadi yang jali? Kenapa yang jaliu kok kemudian dikira-kirakan dhammahnya itu? Kenapa kok dhammahnya kemudian diganti dengan sukun? Ini terkait dengan kaidah i'lal. Idza tatarrafatil waw wal ya'u, apabila ada waw atau ya itu jatuh paling pucuk, paling akhir. Wa kanata madmumataini dan ya itu adalah di dhammah. Uskinata, maka waw atau ya itu harus disukun. Realitasnya ya di sini jatuh pada tatarruf, paling pucuk, dan di sini adalah di dhammah. Karena demikian maka dia uskinata idza tatarrafal wawu wal ya'u, apabila ada waw atau ya jatuh pada paling pucuk. Yarmi asalnya yarmiyu, yaghzu asalnya yaghzuwu. Ya kan? Idza tatarrafatil waw wal ya'u wa kanata madmumataini, dan keduanya di dhammah. Realitasnya di sini di dhammah. Karena di sini adalah fi'il mudhari berkedudukan rafa karena tidak dimasuki oleh amil nasab dan amil jazm. Bukan af'alul khamsah. Karena demikian di sini pasti di dhammah. Kenapa dhammahnya kok berubah menjadi ya? Kok menjadi sukun? Lebih disebabkan karena ada kaidah hilal mengatakan idza tatarrafatil waw wal ya'u, apabila ada waw atau ya itu jatuh paling pucuk, wa kanata madmumataini, keduanya itu adalah di dhammah. Akhirnya bagaimana? Uskinata. Mulai dari kalamuna sampai yang jali diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamuna lafdhun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am
bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bitafa'al tawa'atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan nafi'alun yanjali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Ya, silahkan. Belajar lagi ya.